Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Lirik kanan, lirik kiri, kedipkan matamu, ding ding. Salam ke kanan, salam ke kiri. Berkeliling mencari yang lain. Berkeliling mencari yang lain. Halo, perkenalkan nama kakak Lailatul Nurul Hidayah. Kalian bisa memanggil saya Kak Nurul. Di video ini, kita dari kakak-kakak PPL UIN Wali Songo Semarang akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai pentingnya belajar atau pentingnya menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Lisa dan Kak Asa. Mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum adik-adik. Hai, perkenalkan nama kakak Siti Nurhalisa. Adik-adik bisa panggil Kak Lisa. Nah, di sini Kak Lisa ingin menjelaskan sedikit materi tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, mohon disimak baik-baik ya. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya, bahkan nabinya, untuk selalu belajar dan juga menuntut ilmu? Nah, belajar itu apa sih? Belajar adalah kegiatan yang memberikan pengetahuan dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, belajar itu macam-macam ya adik-adik. Ada semisal adik-adik belajar nih di TPQ, berarti pasti adik-adik mempelajari tentang Al-Quran, seperti membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, bahkan adik-adik mempelajari tentang rukun Islam, terus nama-nama nabi, nama-nama malaikat, dan lain sebagainya. Allah SWT telah menurunkan ayat yang pertama kali pada Al-Quran yang berbunyi Iqra, artinya bacalah. Nah, kira-kira surah apa ya yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Jawabannya surah Al-Alaq ayat 1-5. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Nah, adik-adik, maksud dari surah Al-Alaq ayat 1-5 ini bertujuan agar kita senantiasa belajar membaca Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Nah, tujuan dari diperintahkannya kita untuk selalu rajin belajar yaitu agar kita paham bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang selalu memberikan rezeki yang berkah untuk kedua orang tua kita dan diri kita. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Tadi kan kita sudah belajar mengenai pentingnya menuntut ilmu. Lalu, sekarang kita bahas ya, belajar pada masa pandemi COVID-19. Kira-kira apa sih yang dirasakan adik-adik pada saat pandemi ini? Pasti adik-adik merasa takut dan cemas ya. Oke. Kalau adik-adik merasa takut dan cemas itu wajar ya. Akan tetapi jika kita terlalu berlebihan, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk menghadapi kecemasan yang berlebih itu, kita dapat melakukan kegiatan yang positif loh. Seperti kita dapat belajar di rumah, kita dapat membaca Al-Quran di rumah, dan juga melakukan kegiatan pembelajaran online seperti TPQ dan juga kesekolahan. Nah, walaupun kita sedang isolasi mandiri di rumah, kita juga harus tetap belajar dan juga melakukan kegiatan yang positif. Karena Allah suka dan mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh, seperti menuntut ilmu. Oke adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa
bahwa Allah SWT telah menjaminkan syurga bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, seperti mempunyai ilmu yang bermanfaat. Hal tersebut dapat kita ketahui dari hadis Nabi yang berbunyi, "Idza mata bnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bihi aw waladi sholihin yad'u lah." Nah, artinya apabila anak Adam telah mati, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Adik, alangkah baiknya jika kita hafal dengan hadis tersebut. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Idama tabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladi sholihin yad'u la. Apabila anak Adam yang telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yeay. Adik-adik, lagu tersebut bisa diulang-ulang ya, agar kita hafal tentang hadis tersebut. Nah, sekian dari Kak Lisa. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan Kak Lisa mohon maaf nih jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lisa tentang pentingnya menuntut ilmu. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, yuk kita istirahat dengan melakukan tepuk anak soleh. Kalian bisa ikutin Kak Nurul ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Selanjutnya, tepuk adab di kelas. Ikutin Kak Nurul ya. Adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Hore! Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya, tentang kisah teladan. Akan disampaikan oleh Kak Asa. Mohon diperhatikan ya. Adalah kisah teladan Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini salah satu ulama besar bagi Islam. Dulu Ibnu Hajar ini salah satu santri di sebuah pesantren. Nah, di pesantren tersebut Ibnu Hajar dijuluki sebagai santri yang bodoh. Kenapa? Karena beberapa tahun di pesantren, tetapi Ibnu Hajar masih belum bisa membaca dan menulis. Karena putus asa, Ibnu Hajar akhirnya meminta izin kepada kiainya untuk pulang saja. Tetapi awalnya kiainya ini tidak mengizinkan Ibnu Hajar untuk pulang dan tetap belajar di pesantren. Karena Ibnu Hajar ini selalu minta untuk diizinkan pulang,
Dengan berat hati, kiainya membolehkan, "Oke, kamu boleh pulang. Tetapi dimanapun kamu berada nanti, kamu harus tetap belajar ya." Lalu Ibnu Hajar akhirnya pulang. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba hujan lebat. Nah, karena hujan lebat, Ibnu Hajar berteduh di sebuah gua. Nah, di gua itu tiba-tiba Ibnu Hajar ini mendengar suara gemersik kayak tik 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 gitu. Akhirnya Ibnu Hajar mencari suara apa ini. Ternyata saat dicari itu suara air yang menetes pada batu yang besar. Nah, bagian yang kena tetesan air ini berlubang. Akhirnya karena melihat tersebut, Ibnu Hajar berpikir, batu yang besar dan keras saja bisa berlubang karena air yang bertahun-tahun menetes. Padahal batu itu besar dan keras. Tapi otakku kan tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama belajarnya. Itu yang dipikirkan oleh Ibnu Hajar. Akhirnya Ibnu Hajar tidak jadi pulang, tetapi kembali ke pesantren. Ibnu Hajar belajar dengan semangat dan tekun, dan berkat ketekunan tersebut Ibnu Hajar menjadi orang yang alim dan bisa membuat sebuah kitab. Nah, berkat cerita tersebut, itulah kenapa beliau dijuluki Ibnu Hajar, karena Hajar itu artinya batu. Terima kasih adik-adik semua. Untuk menutup video ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.